Episode 1. Diva Afkar, wanita cantik berumur 20 tahun, anak tunggal dari Adnan Afkar, dengan istri pertamanya yang telah meninggal. Awalnya hidup Diva begitu bahagia, walaupun ia sudah tidak memiliki seorang ibu lagi. Akan tetapi, semua itu tidak berlangsung lama setelah ayahnya, Adnan Afkar, menikah lagi dengan seorang janda bernama Maya. Maya memiliki satu anak perempuan bernama Tara, yang umurnya 2 tahun lebih muda dari Diva. Tara adalah perempuan yang cukup jahat. Ia menyukai kekasih Diva, yaitu Brian Regan. Berbagai cara pun ia lakukan agar Brian menjadi miliknya, termasuk menyerahkan tubuhnya. Dengan bodohnya, Brian meninggalkan Diva karena tergiur oleh Tara. Malam itu pukul 8:29. Suara dering ponsel Diva menandakan bahwa ada panggilan masuk. Diva pun melihat layar ponselnya. Menyala di situ tertara nama Brian. Jari telunjuknya pun menggeser tombol hijau. "Sayang, apa kita jadi dinner malam ini?" tanya Diva antusias. "Halo, Diva, maaf. Dinner malam ini kita tunda dulu, karena aku ingin menyelesaikan beberapa dokumen penting," ucap Brian panjang lebar. "Oh, begitukah? Padahal aku sudah bersiap-siap," ucap Diva sedih. "Maafkan aku ya, lain kali kita bisa dinner, aku janji," ucap Brian meyakinkan Diva. "Tidak, jangan minta maaf, kau tidak salah," ucap Diva mencoba mengerti. "Baiklah kalau kau begitu, aku tutup dulu teleponnya ya," ucap Brian mematikan telepon. "Tap," ucap Diva terputus. Call off. Brian Regan adalah kekasih Diva. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun, dan baru-baru ini mereka sempat berencana untuk pertunangan. Brian adalah anak seorang pengusaha satu tingkat lebih kaya daripada ayahnya Diva. Belum sempat Diva meneruskan omongannya, Brian sudah terlebih dahulu memutuskan sambungan teleponnya. Kenapa aku sekarang merasa Brian sudah berubah ya? Tidak seperti biasanya," gumam Diva. "Oh iya, apa dia sudah makan? Daripada dandananku sia-sia, lebih baik aku ke rumahnya saja. Kalian membawakan makan malam untuknya," ucap Diva sambil keluar dari kamarnya. Di sisi lain, kediaman Brian Regan. Setelah membeli beberapa makanan kesukaan Brian, Diva pun langsung menuju rumah Brian. Diva sengaja tidak memberitahu Brian supaya menjadi kejutan karena ia yakin Brian pasti akan sangat tenang jika melihat dirinya datang. Akan tetapi, tepat di depan pintu rumah Brian, Diva mendengar suara perempuan yang mendesak dari sofa ruang tamu. Di depan pintu juga terdapat sepasang sepatu hak tinggi. Karena rasa penasaran, Diva pun langsung membuka pintu rumah Brian yang kebetulan tidak dikunci. Rasanya jantung Diva berhenti berdetak untuk beberapa saat. Semua makanan yang ia bawa terlepas dari genggaman tangannya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. 2 orang yang dia sayang tengah berhubungan intim di atas sofa. "Kakak," ucap Tara kaget. "Diva?" ucap Brian yang tidak kalah terkejutnya. Ya, kedua orang itu satunya adik tirinya Diva dan satunya lagi adalah kekasih Diva. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Diva menahan tangisnya. "Diva, dengarkan penjelasanku dulu," ucap Brian sambil memasang bajunya. "Penjelasan katamu? Penjelasan macam apa lagi yang akan kau katakan?" bentak Diva. Brian terdiam karena tidak mungkin baginya untuk beralasan lagi, karena Diva telah melihat semuanya. "Dan kau, wanita jahat, aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Jadi ini balasanmu padaku," menunjuk ke arah Tara. "Tapi sayangnya, aku sama sekali tidak menganggapmu kakakku,"
ucap Tara angkuh. Pantas saja kau berbuat kotor seperti itu, bentak Diva kepada Tara. Sudah cukup, Diva, karena kau telah melihat semuanya, maka aku mengakhiri hubungan kita, karena aku lebih memilih Tara, ucap Brian kepada Diva. Tanpa kau bilang begitu, aku juga sudah tidak sudi berpacaran dengan pria baju sepertimu. Berjalan keluar dari rumah Brian. Malam itu adalah malam paling menyakitkan bagi Diva. Bagaimana tidak? Dia dihianati oleh adik tiri dan kekasihnya. Sungguh ia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Sementara itu, Tara merasa puas karena dia sudah berhasil mendapatkan Brian sepenuhnya. Dia juga merasa sangat senang telah berhasil menghancurkan hidup Diva. Diva menyusuri jalan raya yang begitu sunyi malam itu. Matanya sembab karena terus menangis. Cuaca malam itu begitu buruk. Awan-awan mendung mulai bergumpal, menandakan akan turunnya hujan. Namun Diva tetap tidak mempedulikannya. Perlahan hujan mulai turun, dari rintik kecil menjadi hujan yang deras, mengguyur tubuh mungil Diva yang cantik. Kenapa? Kenapa dunia begitu tidak adil padaku? Mereka merebut semua kebahagiaanku. Jerit Diva di tengah guyuran hujan. Aku membenci kalian semua. Lihat saja. Suatu saat nanti, pembalasanku akan lebih kejam dari apa yang telah kalian lakukan padaku. Ucap Diva disusul bunyi petir dan kilat yang menyambar. 2 jam berlalu. Diva memutuskan untuk pulang ke rumah dengan badan basah kuyup. Sebuah tamparan keras dari ayahnya mendarat di pipi mulus Diva. Ayah, kenapa ayah menamparku? Ucap Diva, memegang pipinya yang terasa begitu memanas. Kau masih bertanya kenapa? Seharusnya ayah yang bertanya kepadamu. Mengapa kau ingin merebut kekasih adikmu sendiri? Bentak Adnan kepada Diva. Apa maksudnya merebut? Ucap Diva melirik ibu tiri dan juga adik tirinya yang duduk tak jauh dari tempat Diva dan Adnan berdiri. Sekarang Diva menyadari apa yang telah terjadi. Tentu saja Tara sudah membalikan fakta tentang dirinya. Dengarkan aku, ayah. Aku tidak pernah merebut apapun darinya. Dialah yang merebut Brian dariku. Jelas Diva. Kakak, mengapa sekarang kakak malah menuduhku? Ucap Tara berakting. Mas, lihat kelakuan Diva. Dia telah menindas Tara. Ucap Maya memanas-manasi Adnan. Cukup Diva. 2 hari lagi Tara dan Brian akan bertunangan. Ayah harap kau tidak mengganggu hubungan mereka lagi. Ucap Adnan berlalu pergi, meninggalkan Diva yang masih berdiri mematung di ruang tamu. Diva tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan ayahnya. Bahkan sekarang ayahnya sama sekali sudah tidak mempercayai omongannya lagi. Diva pun berlalu pergi ke kamarnya dengan perasaan yang begitu hancur. Yes, Bu, akhirnya kita berhasil. Ucap Tara memeluk ibunya. Iya, ibu sangat senang kau mendapatkan apa yang kau mau. Ucap Maya memeluk putrinya. Diva pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Diva tidak mengetahui jika ibu tirinya mempunyai rencana jahat. Beberapa hari kemudian, kini tibalah di mana saat yang sudah ditentukan, yaitu hari pertunangan antara Tara dan juga Brian. Sungguh itu sangat menyakitkan bagi Diva, karena ia harus ikut menyaksikan pertunangan adik tirinya dengan orang yang paling ia sayang beberapa tahun ini. Suasana di hotel pribadi milik keluarga Afkar yang cukup mewah itu pun kini semakin ramai, dipenuhi para tamu-tamu yang diundang oleh Tara dan ibunya. Ayah, ibu, ayo cepat ke sini, para tamu sudah datang. Tara melambaikan tangannya. Iya sayang, ibu tahu. Ngomong-ngomong malam ini, putri ibu sangat cantik ya. Ucap Maya memegang wajah Tara. Terima kasih ibu. Tara tersenyum ke arah Brian yang berada di sampingnya. Mas,
Ayo kita ke sana. Maya menunjuk ke arah tamu. Tara, ayah ke sana dulu ya. Adnan menggandeng tangan Maya. Tak lama kemudian Diva pun turun dari taksi menggunakan dress ungu selutut. Sebenarnya ia sama sekali tidak ingin melihat atau menghadiri acara pertunangan Tara. Akan tetapi ia tidak ingin dianggap pengecut oleh mereka. Maya yang melihat itu pun segera menghampiri Diva dan membisikkan sesuatu. Diva, akhirnya kau datang juga. Ingat, jangan sampai kau mengacaukan acara putriku. Maya menggenggam erat tangan Diva. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun, ucap Diva tersenyum paksa. Oh, akhirnya putri sulungku datang juga. Tara, kemarilah, kakakmu sudah datang, ucap Maya sedikit meninggikan nada suaranya. Tara yang jahat itu pun tersenyum puas. Ia merasa malam ini ia sangat senang karena telah berhasil merebut kebahagiaan Diva. Kakak, terima kasih sudah datang, ucap Tara menggenggam kuat lengan Brian. Diva, kau datang? Brian tidak menyangka jika Diva akan datang. Iya, tentu aku akan datang. Bagaimana mungkin aku melewatkan malam berbahagia bagi adikku? Ucap Diva tersenyum puas. Kalau begitu, aku dan Brian berusulan untuk kalian. Tara memberikan 2 gelas minuman kepada ibu dan kakaknya. Hei, Diva, kenapa kau melamun? Adik dan iparmu sedang bersulang untuk kita, ucap Maya berpura-pura baik. Oh ya, terima kasih. Diva mengambil minuman yang diberikan oleh Tara. Apakah kakak tidak punya ucapan selamat untuk aku dan Brian? Tanya Tara mencoba memanasi Diva. Selamat, semoga kalian bisa bahagia selamanya, ucap Diva sambil meneguk habis minumannya. Terima kasih kakak, kami pasti akan selalu bahagia, benar kan sayang? Ucap Tara melirik Brian. Iya, tentu saja, ucap Brian sambil tersenyum. Diva pun terdiam, bukan karena ia sedih, tapi ia merasa kepalanya begitu pusing. Ayah, ibu, bolehkah aku pulang terlebih dahulu? Kepalaku sangat pusing, ucap Diva memegang kepalanya. Tidak perlu, malam ini kita satu keluarga, harus menginap di sini. Ayah sudah mengatur kamar untukmu. Adnan menahan Diva. Diva merasa ada yang aneh dengan sikap ayahnya. Tidak biasanya ayahnya begitu peduli padanya malam ini. Tapi ayah, aku tidak ingin menginap di hotel ini. Aku pulang saja. Diva ingin melangkah pergi. Diva ingin pergi dari hotel itu. Akan tetapi, semakin lama kepalanya semakin pusing. Rasanya kaki Diva tidak sanggup untuk melangkah lagi. Maya, ibu tirinya pun tersenyum puas. Melihat Diva, ia merasa rencananya telah berhasil. Mas, biarkan aku saja yang mengurus Diva. Maya memegang tangan Diva. Baiklah, aku temani tamu-tamu kita dulu, ucap Adnan berlalu pergi. Diva, ayo ikut ibu ke atas. Ibu akan mengantarkanmu ke kamar. Maya menyeret tangan Diva. Kenapa? Kenapa kepalaku pusing? Badanku panas sekali. Ucap Diva sempoyongan. Melihat Diva yang sudah sempoyongan, Maya pun berusaha membawa Diva ke kamar hotel. Masuk, ucap Maya mendorong Diva ke dalam kamar. Ibu, aku ingin pulang. Panas sekali, aku tidak tahan, Bu. Ucap Diva ingin keluar dari kamar. Kau sudah tidak tahan? Sabar, sebentar lagi kau akan bersenang-senang dengan seseorang. Ucap Maya mengunci pintu kamar. Apa maksud ibu? Buka pintunya, Bu. Jerit Diva sambil mengedor-gedor pintu. Maya pun meninggalkan Diva dan mengunci pintu kamar itu agar Diva tidak kabur. Ia merasa senang karena malam ini ia mendapatkan 1 M dari Tuan Baylor sebagai upah untuk menyerahkan salah satu putrinya kepada Tuan Baylor. Maka itulah Maya menyerahkan Diva, lebih tepatnya Maya menjual Diva kepada Tuan Baylor. Maya hanya tahu jika Tuan Baylor ingin salah satu anaknya
untuk dijadikan istri. Tapi Maya tidak tahu, istri untuk siapa. Tuan Baylor Buana adalah seorang pengusaha kaya raya yang berumur 57 tahun. Kekayaannya melebihi kekayaan keluarga Afkar. Tuan Baylor Buana memiliki seorang putra bernama Azil Buana yang memimpin salah satu perusahaan terbesar di kota tersebut. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Keterlaluan sekali mereka, jerit Diva. Di sisi lain, halo Pak, ucap Azil di seberang telepon. Halo Zil. Tolong Papa, ucap Tuan Baylor di seberang telepon. Papa? Apa yang terjadi? Ucap Azil panik. Jantung Papa kumat. Tolong bawa Papa ke rumah sakit, ucap Baylor dengan nada bicara tersengal-sengal. Sekarang Papa ada di mana? Papa berada di hotel. Baiklah, aku akan segera ke sana, ucap Azil yang memutuskan telepon. Azil pun tiba di hotel A dalam 20 menit. Tanpa Azil tahu jika ia sedang dijebak oleh sang papa. Flashback on. Kediaman keluarga Buana. Azil, apakah kau sudah memiliki calon istri? Ucap Baylor duduk di kursi ruang tamu. Mengapa tiba-tiba saja papa menanyakan hal itu? Ucap Azil sedikit heran. Zil, papa ini sudah tua. Teman-teman papa semuanya sudah memiliki cucu. Lalu papa kapan? Kau adalah anak papa satu-satunya, ucap Tuan Baylor kepada putranya Azil. Oh, ayolah Pak. Aku belum ingin berkeluarga. Aku masih ingin fokus dengan bisnisku, ucap Azil malas. Sampai kapan, Zil? Tiada gunanya uang yang banyak jika kau tidak memiliki anak dan istri, ucap Tuan Baylor membujuk Azil. Sudahlah Pak, aku tidak ingin berdebat, ucap Azil meninggalkan ruang tamu. Anak itu benar-benar keras kepala. Baiklah, jika ia terus begini, maka biarkan aku yang bertindak, ucap Tuan Baylor. Flashback off. Bersambung.